Kita awali perkuliahan pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan ketujuh ya untuk mata kuliah sejarah matematika. Pekan lalu sudah ada presentasi dari kelompok satu berkaitan dengan materi matematika sekolah ya, yaitu segitiga Pascal ya, kalau nggak salah segitiga Pascal di kelas ini materinya. Kemudian hari ini akan ada presentasi lagi ya dari kelompok kedua gitu. Eh, Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa pekan depan akan ada eh, praktisi mengajar ya. Nah, ternyata kemarin baru eh, menginfokan beliau kemungkinan eh, batal hadir ke Jakarta gitu ya. Nah, kami di Prodi sedang apa ya, menyiapkan beberapa alternatif apakah bisa apa namanya online gitu ya, secara online gitu. Memang dua alternatif yang disampaikan oleh praktisinya itu antara online atau di luar weekend gitu. Di luar weekday, artinya misalnya hari Sabtu gitu ya. Cuman kalau alternatif kedua sepertinya sulit ya, karena kalau kalian kan Sabtu libur ya, kita libur, perkuliahan tidak ada perkuliahan ya secara umum. Walaupun boleh aja sih kalau hari Sabtu gitu, tapi kayaknya agak berat mengingat pekan depan juga pekan UTS gitu ya. Nah, jadi yang masih mungkin itu adalah alternatif yang satu ya, secara online gitu. Nah, namun di Prodi sedang didiskusikan apakah memungkinkan gitu ya untuk menghadirkan praktisi secara online gitu. Artinya eh, apa namanya, karena ini kan salah satu program kegiatan dari hibah PKKM gitu ya. Nanti dicek dulu aturan dan sebagainya apakah boleh online atau tidak gitu ya. Kalau memang misalnya boleh online, mudah-mudahan di jadwal yang sudah kita sepakati ya, itu di hari Rabu tanggal 23 Oktober secara online. Atau ketika dua alternatif tadi tidak memungkinkan, eh, bisa batal begitu ya, praktisi yang dari Jogja ini tidak jadi mengisi perkuliahan di semester ini gitu. Jadi kalau misalnya pekan depan tidak jadi ada kegiatan praktisi mengajar, maka pekan depan pertemuan ke-8 ya itu nanti akan apa namanya, seperti skenario awal kita ya, dilanjutkan nanti dengan presentasi kelompok ketiga. Jadi saya harap kelompok ketiga itu tetap bersiap ya bagaimanapun kondisinya, karena memang kan memang jatahnya di pertemuan ke-8 ya. Kelompok ketiga akan presentasi gitu ya. Jadi eh, apa namanya, mohon maaf baru mengabarkan karena memang baru kemarin, tepat baru kemarin ada info dari praktisi gitu. Jadi atasan beliau Direktur CMO-nya itu tidak mengizinkan untuk berkegiatan di luar kantor, apalagi luar kota gitu ya di hari kerja gitu. Itu ada apa, praktisinya juga menyampaikan permintaan maaf ya karena mendadak infonya seperti itu. Oke, jadi kelompok tiga bersiap gitu ya, karena tadi ada dua skenario ya, apakah pekan depan kita akan online atau pekan depan tidak jadi ada praktisi. Kalau misalnya pekan depan tidak jadi ada praktisi, ini kayaknya 60-40 gitu ya. Jadi 60-nya kayaknya berat ke nggak batal praktisinya gitu. Jadi kalau misalnya kondisi itu yang terjadi pekan depan kita akan lanjutkan perkuliahan dengan presentasi kelompok 3 gitu ya. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan menyimak apa namanya, penampilan dari kelompok 2
Sudah hadir semua anggota kelompok 2? Sudah, Ibu. Sudah. Materi apa yang akan dibawakan? Materi mengenai pecahan, Ibu. Pecahan. Oke, baik. Karena kelompok 2 sudah siap, saya persilakan kepada kelompok 2 untuk memulai ya presentasinya. Silakan. Baik, Ibu, saya izin share screen ya, Ibu. Oke, baik. Saya izin memulai, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjabarkan mengenai materi pecahan. Materi yang sudah kami buat yaitu materi pecahan. Nah, yang akan kami jabarkan nanti ada 4. Yang pertama itu adalah tentang sejarah pecahan, di mana di sini kami menjelaskan mengapa kami mengambil materi pecahan untuk materi mikrofisik kami. Lalu yang kedua, nanti kami akan menjabarkan juga modul ajar yang sudah kami buat. Lalu yang ketiga ada bahan ajar, dan yang terakhir adalah pengujian LKPD. Oke, mungkin yang pertama yang akan kami jelaskan adalah mengenai sejarah tentang pecahan. Kalau teman-teman yang membahas mengenai sejarah pecahan, dipersilakan. Nah, yang pertama sejarah pecahan. Next. Di sejarah kelompok 2 itu terdiri dari Anissa Fitri, Dastini Vito, Fatima Andita, saya sendiri Grace Pasha, kemudian Madia Latifah, Muhammad Fauzian, Muhammad Rizky, dan yang terakhir Tania Nafra. Nah, di sejarah pecahan ini ada beberapa topik yang akan dijelaskan, yaitu definisi pecahan, sistem bilangan bangsa Mesir, pecahan bangsa Mesir, aplikasi pecahan bangsa Mesir, dan argumentasi. Yang pertama itu definisi pecahan. Kata pecahan atau dalam bahasa Inggris fraction sebenarnya berasal dari bahasa Latin fraktio yang berarti pemecahan atau pembagian. Untuk memahami bagaimana pecahan berkembang menjadi bentuk yang kita kenali, kita harus melangkah lebih jauh ke belakang dalam waktu untuk mengetahui bagaimana sistem bilangan pertama itu terbentuk. Nah, yang kedua itu sistem bilangan bangsa Mesir. Eh, Sejak tahun 1800 sejarah Masehi, orang Mesir sebelum Masehi, orang Mesir sudah menulis pecahan. Sistem bilangan mereka menggunakan dasar 10, sehingga mereka memiliki simbol terpisah, yaitu 1, 10, 100, 1000, dan 1 juta. Sistem tulisan Mesir kuno menggunakan gambar-gambar yang disebut hieroglif. Ini yang ada pada gambar di bawah itu ini merupakan angka-angka hieroglif. Next. Nah, di sini contoh dari angka-angka tersebut. Contoh yang di sini itu merupakan angka 100. Angka 100-nya ada 2. Kemudian yang di bawahnya itu angka 10. Angka 10-nya itu ada 7. Kemudian angka satunya itu ada 6. Sehingga hasilnya itu 276. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatimah. Oke, selanjutnya ada pecahan bangsa Mesir. Jadi, pecahan menurut bangsa Mesir itu merupakan penjumlahan dari beberapa pecahan yang memiliki pembilang 1 dan penyebut bilangan bulat positif yang berbeda. Mereka ini menempatkan gambar bulut di atas suatu angka untuk menjadikan pecahan unit. Jadi, gambar bulut di atas ini itu adalah pembilangnya. Dan dia selalu 1. Sedangkan untuk gambar yang di bawahnya itu adalah angka seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Lalu ada aplikasi pecahan bangsa Mesir. Kita punya contoh. Yang pertama ini Salsa membawa 4 liter teh manis yang diminum bersama dengan 8 orang temannya. Nah, bagaimana sih caranya agar 4 liter teh manis tersebut bisa diminum secara merata? Kalau menurut dengan pecahan bangsa Mesir,
kita akan menggunakan pecahan yang pembilangan 1. Jadi salsa ini kan bersama teman, 8 temannya. Berarti totalnya ada 9 orang. Nah, kita menggunakan cara bangsa Mesir, yaitu dengan membagi 3 liter pertama teh manis kepada 9 orang, yang artinya setiap orang akan mendapatkan 3/9 teh manis atau 1/3 liter teh manis. Nah, 1 liter sisanya teh manis tadi dibagi menjadi 9 bagian lagi, sehingga masing-masing mendapatkan tambahan 1/9 liter teh manis. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap orang akan mendapatkan 1/3 ditambah 1/9 sama dengan 4/9 liter teh manis. Lalu kita masuk ke argumentasi. Kenapa kami menggunakan pecahan bangsa Mesir untuk sejarah pecahan? Jadi kelompok kami memilih untuk menggabungkan pelajaran tentang pecahan Mesir dengan materi pecahan dalam matematika. Dengan cara ini kami ingin menunjukkan kepada siswa bahwa konsep matematika tidak hanya abstrak, tetapi juga berakar dari kebutuhan nyata masyarakat. Melalui penerapan sejarah pecahan Mesir, siswa dapat memahami bagaimana pecahan digunakan dalam konteks sehari-hari, seperti dalam pengukuran lahan atau pembagian hasil panen. Pendekatan ini membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan menarik, sekaligus meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep pecahan. Dengan mengaitkan matematika dengan aplikasi praktis, kami mengharap dapat meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Sekian mengenai sejarah pecahan, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya membahas tentang modul ajar. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita udah bikin modul ajar sesuai sama kurikulum Merdeka sekarang, yaitu modul ajar untuk matematika SD kelas 4. Nah, pada modul ajar itu terdapat informasi umum, kompetensi inti, dan yang terakhir ada lampiran. Nah, di dalam informasi umum itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada identitas modul, lalu kompetensi awal, deskripsi kegiatan, profil pelajar Pancasila, saran dan prasarana, target peserta didik, lalu model dan metode pembelajaran. Nah, untuk identitas modul seperti yang dilihat, itu ada penyusun, instansi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, mata pelajaran, fase atau kelas, elemen, materi ajar, alokasi waktu, dan kata kunci. Nah, untuk penyusunnya di sini adalah kami kelompok 2. Lalu untuk instansinya di sini kami pilih random aja, misalnya SD Negeri 5 Birugo. Lalu untuk tahun penyusunan yaitu tahun sekarang yaitu 2024. Untuk jenjang sekolah untuk anak SD dan mata pelajarannya adalah matematika. Untuk fasenya dan kelas itu untuk di fase B dan kelas 4. Elemennya adalah masuk ke dalam elemen bilangan. Dan untuk materi ajarnya, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu pecahan senilai. Untuk alokasi waktu, yaitu 1 kali pertemuan atau 2 JP kali 35 menit. Nah, untuk kata kuncinya itu adalah bilangan dan pecahan. Untuk kompetensi awal, diharapkan siswa dapat mengamati pecahan senilai melalui benda konkret yang ada di sekitar, lalu siswa dapat mengenal bentuk pembilang pecahan, dan siswa dapat mengenal bentuk penyebut pecahan. Untuk deskripsi kegiatan, peserta didik dapat menuliskan bilangan pecahan senilai dengan menggunakan konsep pecahan bangsa Mesir. Nah, untuk profil pelajar Pancasila, seperti pada umumnya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, serta kreatif. Lalu untuk sarana dan prasarananya, di sini ada buku siswa yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, lalu ada bahan ajar berupa PowerPoint, lalu juga kami menyediakan LKPD atau lembar kerja peserta didik, lalu untuk pendukungnya ada laptop dan proyektor, serta alat tulis. Untuk target peserta didik di sini dibagi menjadi 2, yaitu peserta didik reguler atau tipikal, yaitu peserta didik umum yang tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Lalu yang kedua ada peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir ke aras tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Nah, untuk model dan metode pembelajaran, di sini pada model pembelajaran kami menggunakan pembelajaran tatap muka dan problem-based learning. Lalu untuk metode pembelajarannya adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab.
Lalu masuk ke kompetensi inti, di sini ada tujuan kegiatan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, dan kegiatan pembelajaran, serta refleksi. Lalu asesmen penilaian, serta kegiatan pengayaan remedial. Nah, pada tujuan kegiatan pembelajaran, di sini peserta didik dapat membandingkan bentuk-bentuk pecahan yang senilai, lalu peserta didik dapat menentukan pecahan-pecahan senilai. Untuk pemahaman bermakna, setelah proses pembelajaran berakhir, peserta didik diharapkan mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membandingkan bentuk-bentuk pecahan yang senilai, lalu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menentukan pecahan-pecahan senilai, dan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pecahan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaan pematiknya, di sini kami memberikan pertanyaan pematik, yaitu suatu hari ibu membeli 1 loyang pizza ulang tahun untuk adik, kemudian pizza tersebut dibagi menjadi 4 bagian sama rata. Jika pizza tersebut dibagi ke 8 orang, maka berapa potong pizza yang didapatkan? Lalu di sini ada kegiatan pembelajaran, di sini ada tahap kegiatan yang dimana dibagi menjadi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Nah, untuk kegiatan pendahuluan, di sini ada kegiatan guru dan kegiatan siswa. Pada kegiatan guru itu adalah guru mengucapkan salam serta menanyakan kabar siswa, guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa, lalu guru mengecek kehadiran siswa dengan menanyakan siapa yang tidak hadir, kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut, kemudian guru bertanya kepada siswa tentang apa yang mereka ketahui tentang pecahan, lalu apa yang mereka ketahui tentang bentuk-bentuk pecahan. Lalu, apakah siswa sudah tahu bentuk pecahan senilai seperti apa? Setelah itu, guru menunjukkan gambar pizza yang telah dipotong menjadi beberapa bagian, seperti pada gambar yang tertera. Lalu, guru memberikan pertanyaan pematik yang telah saya sebutkan sebelumnya. Sedangkan untuk kegiatan siswanya, yaitu peserta didik menjawab salam peserta, menjawab pertanyaan dari guru, lalu salah satu peserta didik memimpin doa sebelum belajar, kemudian peserta didik mengamati dan menjawab siapa yang tidak hadir, kemudian peserta didik menyimak penjelasan guru, lalu peserta didik menjawab pertanyaan dari guru dan menyimak, kemudian peserta didik dapat memberikan tanggapan terkait pertanyaan pematik. Nah, untuk kegiatan pendahuluan, waktu yang dibutuhkan yaitu sekitar 10 menit. Nah, lalu setelah kegiatan pendahuluan, di sini ada kegiatan inti. Pada kegiatan guru, itu ada beberapa langkah dalam kegiatan inti, yaitu langkah pertama adalah klarifikasi masalah, kemudian langkah kedua brainstorming, langkah ketiga pengumpulan informasi dan data, langkah keempat adalah berbagi informasi dan berdiskusi untuk menemukan solusi penyelesaian masalah, yang langkah kelima adalah presentasi hasil penyelesaian masalah, dan yang terakhir adalah memberikan tugas mandiri atau kuis. Nah, pada kegiatan guru, langkah pertama, itu guru menjelaskan materi dengan bahan ajar mengenai pecahan senilai kepada peserta didik. Lalu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi yang telah dijelaskan. Kemudian guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 2 sampai 3 orang. Kemudian guru membagikan LKPD kepada peserta didik yang telah berisi tentang permasalahan yang berhubungan dengan bentuk-bentuk pecahan senilai. Lalu guru memberikan arahan kepada peserta didik dalam kelompok dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan permasalahan yang belum dipahami dari masalah yang disajikan dalam LKPD. Sedangkan pada langkah pertama pada kegiatan siswa, itu peserta didik menyimak dengan baik materi yang disampaikan guru, peserta didik bertanya mengenai materi pecahan, lalu peserta didik berkumpul dengan kelompoknya, kemudian peserta didik menerima LKPD yang diberikan guru, peserta didik menyimak dan menjawab apabila guru bertanya, kemudian peserta didik membaca petunjuk pengerjaan LKPD, lalu peserta didik menyimak arahan guru dan bertanya kepada guru apabila ada permasalahan yang belum dipahami dari masalah yang disajikan dalam LKPD. Nah, selanjutnya ada langkah kedua, yaitu brainstorming. Pada kegiatan guru, itu guru memperhatikan peserta didik yang sedang melakukan diskusi dalam kelompok, dan guru memperhatikan peserta didik yang sedang berdiskusi untuk menyelesaikan persoalan dalam LKPD. Sedangkan kegiatan pada langkah kedua brainstorming, pada kegiatan peserta didik adalah peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok masing-masing berdasarkan petunjuk yang ada dalam LKPD.
Lalu peserta didik dalam kelompok juga melakukan kegiatan diskusi dengan cara sharing information atau saling berbagi informasi. Nah, lalu untuk langkah ketiga, pengumpulan informasi dan data pada kegiatan guru, guru memperhatikan peserta didik yang sedang berusaha mengerjakan LKPD, guru mencermati peserta didik dalam kelompok, dan apabila guru menemukan ada peserta didik yang merasa kesulitan, maka guru memberikan kesempatan kembali untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Kemudian guru memberikan bantuan kepada peserta didik dalam kelompok untuk masalah-masalah yang dianggap sulit oleh peserta didik. Dan terakhir, guru mengarahkan peserta didik dalam kelompok untuk menyelesaikan LKPD dengan cermat dan teliti. Sedangkan pada langkah ketiga, pada kegiatan siswa, itu adalah peserta didik masing-masing di dalam kelompok juga membahas dan berdiskusi tentang permasalahan berdasarkan petunjuk LKPD. Peserta didik melakukan eksplorasi dan berusaha menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam LKPD. Kemudian peserta didik bertanya kepada guru apabila merasa kesulitan, dan peserta didik menerima dan menyimak bantuan dari guru, kemudian peserta didik mendengarkan arahan guru. Nah, selanjutnya ada langkah keempat, yaitu berbagi informasi dan berdiskusi untuk menemukan solusi penyelesaian masalah. Nah, pada kegiatan guru, guru meminta peserta didik untuk mendiskusikan cara yang digunakan untuk menemukan semua kemungkinan pemecahan masalah terkait masalah yang diberikan. Guru membimbing peserta didik dalam kelompok masing-masing agar dapat menyimpulkan tentang permasalahan tersebut. Guru mengamati peserta didik dalam menyusun laporan hasil diskusi penyelesaian masalah yang diberikan terkait pecahan senilai. Sedangkan pada kegiatan peserta didik berdiskusikan cara yang digunakan untuk menemukan semua kemungkinan pemecahan masalah terkait masalah yang diberikan. Kemudian peserta didik dalam kelompok masing-masing dapat menyimpulkan tentang permasalahan tersebut dengan bimbingan guru. Dan terakhir, peserta didik dalam kelompok menyusun laporan hasil diskusi penyelesaian masalah yang diberikan terkait pecahan senilai. Nah, selanjutnya langkah kelima yaitu presentasi hasil penyelesaian masalah. Pada kegiatan guru, guru meminta setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pembelajaran apa yang telah dipelajari serta dipahami tentang permasalahan yang berkaitan dengan pecahan senilai berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan. Kemudian guru memberikan tanggapan dan menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, melengkapi informasi, ataupun tanggapan lainnya. Lalu, guru memberikan apresiasi atas partisipasi semua siswa. Sedangkan pada kegiatan siswa, beberapa perwakilan kelompok menyajikan secara tertulis dan mempresentasikan hasil pembelajaran atau apa yang telah dipelajari serta dipahami tentang permasalahan yang berkaitan dengan pecahan senilai berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan. Kemudian peserta didik yang lain yang berperan sebagai audiens memberikan tanggapan dan menganalisis hasil presentasi. Kemudian yang terakhir, peserta didik diberi apresiasi oleh guru. Nah, untuk langkah yang terakhir, yaitu pemberian tugas mandiri atau kuis. Pada kegiatan guru, guru memberikan soal kuis sebagai asesmen individu untuk pelatihan keterampilan dalam menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan pecahan senilai. Sedangkan pada kegiatan peserta didik diberikan soal sebagai pelatihan keterampilan dalam menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan pecahan senilai. Nah, untuk kegiatan inti ini dialokasikan waktunya adalah 55 menit. Untuk kegiatan penutup akan dijelaskan oleh teman saya, Fauzan. Ya, selanjutnya kegiatan penutup dengan alokasi 5 menit. Untuk kegiatan gurunya sebagai berikut, yaitu guru membantu peserta didik melakukan refleksi dan membuat kesimpulan yang telah dipelajari dari materi terkait. Begitu pula peserta didik yang melakukan refleksi serta membuat kesimpulan. Kemudian guru memberikan arahan apa-apa saja materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, di mana peserta didiknya di situ mendengar dan menyimak arahan dari guru yang diberikan. Kemudian melakukan doa penutup, guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa sebelum menutup pelajaran. Kemudian peserta didiknya melanjut memimpin doa sebelum menutup pembelajaran. Guru menutup dengan salam, begitu pula murid, dan selesai sampai kegiatan penutup dengan alokasi waktu selama 5 menit. Selanjutnya dari kelompok kami menyediakan juga tabel refleksi untuk kedua peserta didik serta tabel refleksi untuk guru. Boleh di-scroll dulu. Oke, jadi tabel refleksi ini berguna untuk saling memahami antara peserta didik serta guru
Dan isi tabel refleksi untuk peserta didik sebagai berikut, terdapat 5. Yang pertama, itu ditanyakan bagaimana materi yang kalian rasa paling sulit, kemudian apa yang kalian lakukan untuk dapat lebih memahami materi ini, kemudian apakah kalian memiliki cara sendiri untuk memahami materi ini, kepada siapa kalian akan meminta bantuan, serta diminta rating 1-5, berapa bintang yang akan kalian berikan pada usaha yang kalian lakukan untuk memahami materi ini. Serta di tabel refleksi untuk guru, terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah 100% peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya yang ada di atas tadi? Jika tidak, berapa persen kira-kira peserta didik yang mencapai pembelajaran dan yang tidak mencapai? Kemudian, apa kesulitan yang dialami peserta didik sehingga tidak mencapai tujuan pembelajaran? Apa yang akan dilakukan oleh guru untuk membantu peserta didiknya? Terakhir, apakah terdapat peserta didik yang tidak fokus? Bagaimana cara guru tersebut agar mereka atau peserta didiknya bisa fokus pada kegiatan berikutnya? Nah, itu bisa menjadi eh, refleksi untuk gurunya tersebut untuk melancarkan kegiatan di materi pada pertemuan berikutnya. Kemudian untuk asesmen atau penilaiannya, penilaian akhir, penilaian awal maupun akhir, itu terdapat pada LKPD yang kami buat. Jadi ada soal-soal di sana yang merupakan asesmen awal serta asesmen akhirnya, yaitu ada di LKPD. Kemudian di sini kami juga menampilkan atau menambahkan kegiatan pengayaan dan remedial. Pengayaan untuk peserta didik yang nilainya di atas rata-rata, serta remedial itu untuk didik yang nilainya di bawah rata-rata. Jadi untuk pengayaan ini, peserta didik dengan nilai rata-rata ataupun di atas, itu mengikuti pembelajaran dan pengayaan supaya lebih memahami materi yang mereka pelajari. Serta remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan atau memahami materi dan mengulang kepada siswa yang belum mencapai CP atau belum mencapai tujuan pembelajarannya. Oke, kemudian untuk lampiran-lampirannya, bahan ajar serta LKPD boleh ditambah. Yes. Oke, jadi sekarang kita akan mulai untuk micro teaching terkait dengan pecahan. Nah, ini merupakan bahan ajarnya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan. Nah, sebelumnya teman-teman pernah nggak sih ngelihat orang yang memotong kue seperti memotong kue ulang tahun? Jika satu kue tersebut dipotong menjadi beberapa bagian, maka akan diperoleh beberapa potongan kue. Potongan itu merupakan bagian dari satu kue yang telah menjadi potongan-potongan. Nah, bagian inilah yang disebut dengan pecahan. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan gambar yang bagian kiri ini. Jadi, awalnya gambar ini merupakan satu lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh seperti ini, kemudian dibagi dua. Dibagi dua. Nah, maka bagian potongannya, bagian satu ini dan bagian yang ini, nilainya sama-sama 1/2. Karena ceritanya awalnya 1 dan dibagi menjadi 2 bagian. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat yang gambar kedua yang ini. Nah, awalnya itu kan lingkarannya ada 1, kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Nah, maka tiap bagiannya bernilai 1/4. Karena awalnya 1, kemudian dibagi menjadi 4. Maka setiap potongannya nilainya itu atau besarannya itu 1/4. Nah, pecahan adalah di sini ada catatan. Pecahan adalah pembagian dua bilangan bulat dengan bilangan yang dibagi disebut pembilang dan bilangan pembagi disebut penyebut. Jadi cara gampangnya yang bagian atas ini merupakan namanya tuh pembilang atau bilangan yang dibagi. Sedangkan yang bagian bawah yang B disebut penyebut atau bilangan pembagi.
Oke, sekarang kita coba membaca dan menulis pecahan. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di bagian kiri ini, dia ada satu lingkaran penuh. Jadi yang diarsir, ceritanya warna biru ini yang diarsir, itu tuh satu lingkaran penuh. Maka lambang bilangannya adalah satu, dibacanya satu. Karena dia satu lingkaran penuh, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada satu lingkaran, tetapi dibagi dua. Dibagi dua. Dan yang diarsir itu yang berwarna biru yang ini. Nah, maka bagian yang diarsir ini adalah nilainya 1/2. Yang dimana dibacanya bisa 1/2, atau 1/2, atau setengah. Tapi intinya sama, dia 1/2. Karena apa? Karena di bagian ini, awalnya dia ada satu lingkaran, kemudian dibagi dua. Maka nilai masing-masingnya 1/2. Yang ini 1/2, yang warna putih 1/2, dan yang diarsir yang warna biru juga 1/2. Oke, selanjutnya masih sama kayak tadi, cuman ini potongannya berbeda. Sekarang ada satu lingkaran dan dipotong menjadi 4. Maka bagian yang diarsir, bagian yang warna biru, nilainya 1/4. Ini awalnya dia ada lingkaran, kemudian dipotong menjadi 4. Dipotong menjadi 4. Nah, maka nilai yang diarsir, nilainya itu 1/4. Kayak gitu. Atau dibacanya bisa 1/4 atau 1/4. Nah, yang terakhir, awalnya dia ada satu lingkaran. Nah, dibagi menjadi 3 bagian. Nah, maka kalau kita pengen tahu besaran yang diarsir yang warna biru, itu pasti nilainya 1/3. Karena awalnya dia satu lingkaran dan dibagi menjadi 3 bagian. 1/3 bisa disebut 1/3, atau dibaca 1/3, atau 1/3. Sekarang ada ini. Sani mempunyai selembar kertas. Kertas itu dipotong-potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Berapa nilai tiap bagiannya? Maka nilai tiap bagiannya adalah 1/4. Karena awalnya itu dia ada satu kertas. Kemudian dipotong menjadi 4. Ini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ada 4 bagian. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai tiap bagiannya. Maka tentu saja nilainya adalah 1/4. Karena awalnya dia ada 1 dan dibagi menjadi 4. Nah, kalau tadi kasusnya dalam bentuk lingkaran, sekarang dalam bentuk persegi. Kayak gitu. Jadi, walaupun bentuknya berbeda atau ceritanya bendanya berbeda, pembagian ini, pecahan ini masih bisa dipakai. Selanjutnya boleh ke Anissa. Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Jadi kan tadi kita udah bahas menunjukkan pecahan dalam bentuk persegi. Nah, di sini kita mau sama-sama nyajian pecahan, cuman kita dalam bentuk lingkaran yang ini. Nah, caranya yang pertama kita punya pecahan 2/5 nih. Nah, kalau misalnya 2/5 ini digambar, teman-teman, kita punya lingkaran. Lingkaran yang dimana lingkarannya ini tuh kita bagi 5, karena kan tadi penyebutnya ada 5 ya, yang di bawah itu penyebut. Nah, jadi kita bagi lingkaran ini, teman-teman bisa anggap lingkaran itu kayak pizza gitu. Jadi kita punya pizza atau lingkaran ini dibagi 5 potong atau 5 bagian gitu. Nah, setelah itu kita bagi menjadi 2 karena si pembilang itu ada 2 kayak gini. Jadi kita bagi atau kita ambil kita arsir gitu ya, kita arsir 2 bagian. Jadinya lingkaran ini menjadi pecahan 2/5 gitu. Kalau tadi dalam bentuk lingkaran, sekarang kita bisa ubah ke dalam bentuk persegi panjang. Kayak contoh ini. Sama kayak tadi, caranya itu kita lihat dulu nih si pembilangnya, penyebutnya, maaf. Penyebutnya kita bagi menjadi 5 bagian, di mana persegi panjang ini kita bagi 5 bagian, dan pembilangnya itu ada 2. Jadi kita arsir 2 bagian di depan sama yang kedua ini. Jadinya ini sama-sama 2/5, pecahan 2/5. Nah, kita masuk ke yang kedua, di mana ada pecahan 2/3 di sini. Oke, 2/3, kalau misalnya kita gambar,
dalam bentuk lingkaran atau bisa dibuat apa ya, teman-teman bisa ngertiin kalau ini tuh kayak pizza gitu ya. Pizza kita bagi dua, kita bagi tiga karena penyebutnya ada tiga. Jadi kita bagi menjadi tiga bagian. Ini satu, ini dua, ini tiga gitu. Nah, karena di sini pembilangnya ada dua, jadi kita arsir dua bagian di sini. Jadilah ini adalah pecahan 2 per 3 gitu. Nah, kalau misalnya kita ubah ke dalam bentuk persegi panjang juga sama, kita bagi dulu nih persegi panjang ini menjadi tiga bagian. Satu, dua, tiga. Kayak gitu. Nah, karena pembilangnya ada dua, gitu. Jadi kita arsir dua bagian di sini. Di awal sama yang kedua ini. Jadinya kita dapat pecahan 2 per 3. Kayak gitu. Boleh di next. Ya, boleh di next, Nani. Udah aku next. Oke, oke. Kita lanjutin. Di sini kita masuk ke contoh ketiga nih. Contoh ketiga itu pecahannya 2 per 8. Nah, ini sama kayak tadi. Berarti kita bagi lingkarannya itu atau pizza ini kita bagi menjadi 8 bagian. 8 bagian atau 8 potong gitu. Nah, karena pembilangnya ada dua di sini, jadi kita arsir dua bagian. Jadinya lingkaran ini menjadi pecahan 2 per 8. Atau kalau misalnya kita mau ubah ke bentuk persegi panjang, sama kayak tadi juga, sama kayak sebelumnya, kita bagi menjadi 8 potong dulu atau 8 bagian dulu persegi panjangnya. Terus karena pembilangnya 2, jadi kita arsir dua bagian untuk si persegi panjang ini. Jadinya pecahannya tuh 2 per 8. Kayak gitu. Boleh di next. Oke, sekarang kita masuk ke pecahan senilai. Nah, pecahan senilai itu artinya adalah kita dua atau lebih pecahan yang bernilai sama walaupun pembilang dan penyebutnya itu berbeda. Pecahan senilai ini dapat ditentukan dengan beberapa cara. Ada tiga cara. Yang pertama itu adalah mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, kecuali 0. Nah, jadi di sini kita buat contoh aja pecahannya itu 1 per 2 di sini. Nah, untuk mendapatkan pecahan senilai, kita harus mengalihkan pecahan ini, karena kan tadi cara pertama dengan mengalihkan ya. Nih, mengalihkan. Jadi kita sama-sama mengalihkan dengan angka yang sama. Atas kali 2, di bawah juga dikali 2. Kayak gitu. Nah, 1 per 2, kalau misalnya kita sama-sama kali 2, nanti hasilnya 2 per 4. Di mana 1 per 2 yang ini sama 2 per 4 itu merupakan pecahan senilai. Kayak gitu. Boleh di next. Oke, sekarang kita masuk ke cara kedua, di mana cara kedua ini membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, kecuali 0. Nah, sama kayak tadi, kalau tadi kan dibagi ya teman-teman. Nah, kalau itu kalau tadi kan dikali. Nah, kalau yang ini tuh dibagi, sama-sama dibagi. Kayak gitu. Nah, berarti 1 per 2 ini kita sama-sama bagi dengan bilangan 2. 1 per 2 dibagi 2, 1 dibagi 2, 1 dibagi 2, 2 dibagi 2. Atau kebalikannya nih, kita kaliin aja 1 per 2 ini sama 2. Jadi kan kayak tadi ya, 1 per 2 sama 2 per 4 ini bakalan jadi pecahan senilai. Kayak gitu. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya, cara ketiga itu adalah menyederhanakan pecahan ke bentuk sederhana dan mengalihkannya. Jadi ini kayak campuran gitu, pembagian dan perkalian. Misal kita di sini punya pecahan 9 per 12. Berarti 9 per 12 ini, kalau misalnya kita sama-sama bagi 3, intinya kalau misalnya mendapatkan pecahan senilai itu, kita harus mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama. Jadi karena ini dibagi, berarti yang di atas dibagi 3, yang di bawah juga dibagi 3. Nah, 9 bagi 3 kan 3, 12 bagi 3 itu 4. Jadinya mendapatkan pecahan 3 per 4. Nah, kalau misalnya 3 per 4 ini kita sama-sama kali 2, jadinya nanti dapat pecahan 6 per 8. Jadi, pecahan 3 per 4 adalah pecahan paling sederhana dari pecahan 9 per 12 dan 6 per 8. Sehingga si 9 per 12 sama 6 per 8 itu adalah pecahan senilai. Kayak gitu. Boleh di next.
Oke, karena tadi kita udah bahas nih tentang pecahan, di sini kita ada latihan soal. Boleh di next. Nah, latihan soalnya itu sebelum kita masuk ke LKPD, di sini kita ada beberapa latihan soal, ada 3 latihan soal yang mungkin teman-teman bisa coba juga. Yang pertama berarti di sini kan sama kayak yang tadi udah jelasin sama Tahnya, kalau di sini kita bagi bagi dulu, lihat dulu di nomor 1 ini ada berapa bagian. Terus kita lihat yang diarsir ada berapa bagian, nanti dibuat pecahan. Nah, kalau yang nomor 2 itu kita sama kayak tadi yang terakhir aku jelasin tentang pecahan senilai gitu. Nah, pecahan yang nomor 3 ini yang disebut dengan pembilang itu yang mana di 4/5, 4/8 kayak gitu. Kayak selanjutnya akan dijabarkan mengenai LKPD. Mungkin ke teman-teman yang bahas LKPD dipersilakan. Baik, jadi pada lembar pertama LKPD atau lembar kerja peserta didik terdapat bagian-bagian informasi seperti kelas, mata pelajaran, bab materi, topik, dan alokasi waktu. Yang dimana kelasnya itu kelas 4, mata pelajaran matematika, babnya bab kelima tentang pecahan, topiknya tentang pecahan senilai, dan alokasi waktunya 1 pertemuan. Bisa bawa dikit. Di halaman pertama juga terdapat tujuan pembelajaran, yang dimana terdapat peserta didik dapat menentukan pecahan yang senilai, dan juga terdapat nama kelompok dan anggota kelompok, yang dimana LKPD ini dapat dikerjakan secara berkelompok. Slide selanjutnya. Selanjutnya terdapat langkah-langkah pengerjaan, yang dimana langkah yang pertama adalah cermatilah soal cerita yang disajikan oleh gurumu pada PowerPoint di depan kelas. Yang kedua adalah mengambil pecahan pizza yang sesuai dengan nilai potongan pizza ibu, ayah, dan kakak. Dan nanti ada gambar pizzanya itu ada 8 bagian yang dipotong. Selanjutnya bandingkanlah ketiga nilai pecahan tersebut menggunakan media media pizza pecahan. Langkah selanjutnya adalah manakah di antara ketiga potongan pizza tersebut yang sama. Angka selanjutnya adalah lakukanlah analisis terhadap potongan pizza yang sama dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya. Langkah terakhir adalah tuliskan hasil pengerjaanmu pada kolom di bawah. Dan seperti yang kalian lihat, terdapat 3 kolom lingkaran yang dimana itu kolom untuk ibu, ayah, dan kakak. Jadi nanti siswa tuh kayak bebas menentukan mana kolom buat ibu, ayah, sama kakak. Tapi nilainya sama. Jadi nanti digambar, terus nanti ada nilainya berapa ditulis juga. Oke, selanjutnya. Mungkin akan dijelaskan oleh Dustin. Baik, untuk LKPD halaman yang ketiga boleh next. Bawah. Nah, selanjutnya dari soal yang tadi yang di atas itu kita juga pengen tahu terkait hasil diskusi secara berkelompok dari teman-teman kelompoknya nanti gitu. Untuk jumlah soalnya ada 3. Yang pertama itu terkait bagaimana kamu mengetahui kedua potongan pizza itu senilai. Jadi cara-caranya gimana sih para kelompok tersebut bisa mendapatkan pecahan atau potongan pizza itu senilai. Lalu yang kedua itu coba temukan pecahan lain yang senilai dengan potongan pizza tersebut. Jadi di sini diminta untuk kelompok tersebut untuk mencari pecahan senilai yang bentuknya lain dari yang disajikan dalam soal. Next bawahnya. Dan yang ketiga, tuliskan kesimpulan pada kolom ini. Jadi ini kesimpulan terkait LKPD yang dikerjakan. Boleh ke slide yang keempat. Lalu di slide yang keempat ini diminta untuk kelompok tersebut memecahkan suatu masalah. Jadi untuk masalahnya itu, jadi ibu memberikan tempe kepada Asih dan Dila, masing-masing sebuah tempe. Lalu kemudian ibu meminta mereka memotong tempe tersebut menjadi kecil-kecil. Asih memotong tempe bagiannya menjadi 8 bagian, Dila memotong tempe 6 bagiannya menjadi 12 bagian. Lalu ibu mengambil bagian 6/8 tempe Asih dan 9/8 tempe Dila. Menurutmu samakah bagian tempe yang diambil ibu dari Asih dan Dila? Gitu untuk masalah yang disajikan dalam LKPD. Jadi mungkin itu sekian penjelasan dari LKPD. Saya kembalikan ke Nisa.
Oke, mungkin itu saja yang kami dapatkan hari ini mengenai materi pecahan yang sudah kami buat. Eh, Mungkin dari Bu Mimi ada tambahan. Oke, baik. Sudah selesai ya? Ini ya, apa namanya? Pemaparannya. Sudah Oke. ini. Iya, Bu. Ini materinya tentang pecahan ya. Tadi cukup lengkap dipaparkan yang mulai dari sejarahnya, kemudian apa modul ajar ya, artinya rencana pembelajarannya, lalu apa namanya implementasinya ya, eh, pengajarannya sampai dengan LKPD-nya gitu ya. Nah, mungkin catatan dari saya adalah terkait dengan masih sama sih ya komentarnya sama yang apa pekan lalu tuh ya tentang integrasi dari apa sejarah matematikanya di eh, pembelajaran gitu. Jadi harapannya itu tidak terpisah satu sama lain gitu ya. Jadi bukan bukan ngebahas tentang sejarahnya dulu gitu ya. Kemudian baru kita masuk ke materinya gitu ya. Tapi bagaimana sejarah itu terintegrasi dalam pembelajaran gitu ya. Ini mungkin untuk bahan revisinya ya. Nanti kan direvisi setelah ini. Nah, jadi misalnya contohnya seperti ini ya. Contohnya kalau misalnya ini materinya pecahan, eh, waktu kita kuliah dengan praktisi ya, dengan Bu Marfuah, waktu itu pernah ada video kan ya, video yang menampilkan tentang penerapan konsep pecahan ya saat membagi roti gitu ya, kalau nggak salah ya seperti itu ya. Jadi roti mau dibagi ke berapa ya? Pokoknya 3 roti mau dibagi ke 5 orang atau berapa kalau nggak salah seperti itu ya. Nah itu gimana saat itu eh, peradaban kuno masyarakat pada zaman kuno itu melakukan pembagian itu. Nah, itu kan eh, konsep pecahan kan yang eh, dijelaskan gitu ya pada eh, zaman kuno saat itu gitu. Kalau tadi kan ada sejarahnya sejarah pecahan di masyarakat Mesir. Nah, tapi aplikasinya di pembelajaran itu seperti apa kan belum terlihat. Gitu ya kalau misalnya mau eh, kayak tadi menyertakan video misalnya tadi diawali dengan konsep pecahan kemudian disisipkan ada video itu nah kemudian dielaborasi dalam pembelajaran gitu ya jadi bagaimana sih sesungguhnya konsep pecahan pada video itu gitu ya nah akhirnya ada penyamaan penyebut ya konsep penyamaan penyebut dan seterusnya kan tadi juga ada ya konsep pecahan senilai dan seterusnya gitu ya itu kan juga berkaitan dengan eh, apa namanya bisa berkaitan dengan penyamaan penyebut juga gitu. Nah itu diintegrasikan gitu ya. Jadi tidak tidak apa terlepas gitu, tidak terlepas antara materi sejarahnya, kemudian juga pembelajaran di sekolahnya gitu. Tapi itu terintegrasi gitu ya. Nah kalau ini apa namanya udah lengkap nih ya, udah lengkap eh, materi yang diajarkan konsepnya dari awal pengenalan konsep pecahan dan tadi ada beberapa konteks juga yang dihadirkan gitu ya. Nah jadi sebenarnya sih nggak ada masalah gitu nggak ada yang salah dengan yang pembelajaran yang tadi sudah ditampilkan oleh kelompok 2 gitu. Tapi eh, apa namanya koreksinya adalah karena ini kita di apa proyek di pembelajaran sejarah matematika gitu ya, maka salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah integrasi dari sejarah matematika tersebut di materi yang dibawakan, gitu ya. Eh, kita sepakat ya bahwa nggak semua materi sebenarnya harus disisipkan sejarah matematika, gitu kan ya? Nggak harus gitu setiap materi, tapi karena ini kita lagi belajar sejarah matematika, maka kalian diminta gitu ya untuk mencari materi yang
bisa disisipi nilai-nilai sejarah matematika di dalamnya. Tuh, misalnya pekan lalu ada Blaise Pascal, sorry, ada tentang segitiga Pascal, hari ini tentang pecahan. Nah, itu bagaimana kita bisa mengintegrasikan sejarah matematika itu. Jadi ketika nanti kemudian di kemudian hari kita akan terjun gitu langsung ke sekolah gitu ya. Nah, ketika ketemu sama materi-materi berikut gini, materi-materi yang udah pernah disampaikan oleh kelompok gitu ya, jadi ada referensi gitu. Jadi ada referensi yang bisa kita terapkan di sekolah gitu. Jadi bisa jadi teman-teman dari kelompok 2 ini nanti nggak ketemu nih saat PKM materi pecahan gitu ya. Atau tapi teman-teman dari kelompok lain mungkin akan ketemu materi pecahan. Nah, ketika memungkinkan untuk diintegrasikan sejarah matematika dan di rasa sesuai gitu ya dengan karakteristik peserta didiknya, dengan apa namanya kondisi di sekolahnya, maka itu bisa diterapkan. Seperti itu ya. Mungkin itu apa eh, sedikit catatan dari saya ya berkaitan dengan eh, apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2 gitu. Kebayang nggak kira-kira? Bayang Ibu. Bisa kayak gitu ya. Nah, ini juga untuk teman-teman dari kelompok lain juga ya yang belum tampil, baik kelompok 3 maupun 3 kelompok yang mungkin masih lama ya majunya itu masih beberapa pertemuan mendatang gitu. Tapi itu ya yang harus ada adalah integrasi dari sejarah matematikanya. Gitu. Saya khawatir saya kurang jelas mungkin menyampaikan eh, apa deskripsi penugasannya gitu ya. Jadi saya ulang kembali gitu ya. Saya coba jelaskan kembali bahwa bukan sekedar mengajarkan matematika, kemudian ini sejarah yang berkaitan apa, tapi nggak ada integrasinya gitu ya. Tapi yang diharapkan adalah justru integrasi dari sejarah matematika tersebut ke dalam pembelajaran gitu ya. Kalau tadi sempat menyinggung pecahan, konsep pecahan pada bangsa Mesir ya. Nah, itu kan eh, apa namanya? Tentang penulisannya ya, tentang penulisannya konsep. Nah, mungkin kalau itu yang mau dibawa, misalnya kira-kira apa yang bisa disematkan gitu, apa yang bisa diintegrasikan dalam pembelajaran, gitu ya? Apakah dalam penulisannya atau mungkin ada ya nanti coba dicari lagi gitu ya, eh, apa permasalahan-permasalahan misalnya yang bisa dielaborasi dalam pembelajaran. Tuh, kalau ini kan pembelajaran yang tadi ditampilkan memang sudah banyak yang berbasis konteks ya, kontekstual gitu ya tentang apa pembagian pizza, tempe dan seterusnya gitu ya. Tapi belum terlihat nih sejarah matematikanya. Oh, jadi selain tadi saran saya nih untuk materinya karena sudah pecahan, nggak usah diganti, tetap pecahan, tapi tadi ditambahkan misalnya ada sisipan menonton video ya, video yang berkaitan dengan sejarah konsep pecahan. Ya, videonya nanti mungkin bisa di apa namanya dicari gitu ya, dicari yang kemarin misalnya motong roti jadi berapa bagian dan seterusnya. Nah, kemudian setelah penayangan video tersebut diskusi ya, diskusi gitu tentang konsep pecahan yang berada di video tersebut gitu. Itu salah satunya. Atau mungkin eh, tambahannya lagi permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat kuno yang berkaitan dengan pecahan, gitu ya. Nah, ini eh, kalau dicari eh, mungkin banyak ya. Misalnya bagaimana pembagian apa lahan gitu ya, atau ya permasalahan-permasalahan yang serupa kan ada banyak ya. Kita kemarin belajar di apa beberapa peradaban kuno gitu. Nah, itu muncul banyak permasalahan-permasalahan gitu ya. Bahkan yang di salah satunya di Cina ya, yang di mana tuh yang ada 9 chapter ya di Cina kalau nggak salah. Nah, itu juga ada yang chapter yang khusus membahas tentang um, rasio atau pecahan. Seperti itu. Jadi itu masalah-masalahnya bisa diambil juga dari sana. Kayak gitu. Oke, itu dari saya. Mungkin dari teman-teman ada mm, pertanyaan atau
masukan untuk kelompok 2 silakan dari teman-teman yang lain. Kalau kelompok 3 rencananya mau bahas materi apa? Sudah ada belum rencana? Kelompok 3 siapa saja? Sudah, Ibu. Apa Baris materinya? dan deret aritmatika. Baris dan deret. Oke, nah itu Ya. dari baris dan deret nanti dipastikan ya bahwa ada integrasi dari sejarah matematika dalam eh, pembelajaran baris dan deret gitu. Oke. Eh, ada dari teman-teman masukan untuk kelompok 2? Oke, kalau nggak ada mungkin boleh ditutup ya presentasinya di kelompok 2. Oke, baik Ibu, sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan telepon kami. Selebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Eh, waktu apa namanya? Saya pernah pembelajaran di materi matematika apa ya? Bangsa Arab atau masyarakat Islam itu waktu itu kalian ada tugas untuk membuat resume ya? Betul Iya, ya. Ibu. Oke. Ya dari situ ada hal yang mau di ini enggak yang perlu diperjelas lagi. Salah satu yang cukup penting ada apa praktisi kalau nggak salah ya. Jadi itu belum tersampaikan tentang metode melengkapi kuadrat sempurna yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Ada ya di materi yang saya berikan. Sebentar saya coba share screen dulu ya. Oke, sudah muncul Sudah, screen Ibu. saya. Udah ya. Nah, ini salah satu kontribusi yang apa namanya cukup besar ya di bidang matematika oleh Al-Khwarizmi ini tentang topik aljabar ya, untuk aljabar. Yang cukup terkenal
itu kitabnya ya. Kitabnya ini Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Ajaber wal Muqabala gitu ya, di mana dari judul kitab ini akhirnya diambil ya namanya sebagai nama bidang ilmu aljabarnya gitu ya, dari kitabnya Al-Khwarizmi. Nah, yang cukup populer juga konsep eh, yang masih kita gunakan ya sampai sekarang itu adalah konsep completing the square ya, metode melengkapi kuadrat sempurna gitu ya. Nah, kita secara aljabar apa namanya bisa ya, kita pernah kan belajar ya bagaimana cara menyelesaikan suatu persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Secara aljabar kita sudah tahu kan konsepnya, prosedurnya harus seperti apa gitu ya. Nah, ini uh, harus dipahami kan sebagai mahasiswa pendidikan matematika tuh. Atau ada yang belum paham? Biasa kan kalian ngerjain mungkin yang paling sering dengan metode apa pemfaktoran gitu ya, atau dengan rumus ABC gitu ya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat gitu. Yang jadi salah satu metode juga, tapi biasanya ini jarang dipakai itu melengkapi kuadrat sempurna. Nah, ini sebetulnya eh, apa sangat membantu sekali ya prosedur ini, metode ini melengkapi kuadrat sempurna. eh, Kalau saya lihat ya siswa gitu kan, ini kita belajar materi penyelesaian persamaan kuadrat di sekolah, udah belajar ya di SMA gitu kan ya. Nah, itu siswa cenderung lebih sering menggunakan cara pemfaktoran. Kalau nggak bisa difaktorkan pakai rumus ABC gitu kan ya. Nah, melengkapi kuadrat sempurna tuh jarang dipakai gitu, kecuali kalau apa gurunya atau soalnya perintah soalnya itu adalah selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan melengkapi kuadrat sempurna, baru itu kepake gitu. Jadi mau nggak mau harus dipelajarin itu ya. Tapi karena jarang dipakai, mungkin eh, kemarin ini udah agak-agak lupa gitu. Nah, jangan sampai dilupain ya metode ini. Itu karena sebenarnya cukup efektif gitu untuk menyelesaikan misalnya persamaan-persamaan kuadrat yang tidak bisa diselesaikan dengan pemfaktoran, gitu ya. Nah, awalnya ini dibawa oleh Al-Khwarizmi secara geometris seperti ini penjelasannya gitu. Jadi misalnya mau menyelesaikan persamaan kuadrat x kuadrat plus 10x sama dengan 39. Nah, ini saya sudah pernah sampaikan materi ini belum? Kayaknya udah ya. Saya khawatir terlewat karena ada dua kelas ya. Saya ingat pernah nyampein materi ini, nah, tapi yang saya lupa di kedua kelas atau hanya di satu kelas aja. Yang saya ingat waktu itu kalian pernah ada satu pertemuan karena apa namanya ada kegiatan praktisi dan seterusnya. Jadi apa namanya ada satu pertemuan yang saya minta kalian membuat resume gitu ya. Nah, yang saya lupa adalah apakah materi ini termasuk eh, yang saya lewatkan untuk diajarkan ya secara sinkronus atau tidak. Kayak katakanlah itu misalnya sudah atau belum diajarkan, ini buat penguat aja ya. Nah, ini eh, apa namanya penting juga diajarkan kepada siswa gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian belum eh, kelompok-kelompok yang akhir misalnya belum belum menentukan materinya apa ya, ini juga misalnya salah satunya bisa digunakan ya melengkapi kuadrat sempurna ini. Misalnya kalian ambil materi persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, salah satu integrasi sejarah matematikanya adalah metode Al-Khwarizmi ini ya, bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan completing the square ya, dengan pendekatan geometris seperti ini gitu ya. Nah, jadi pertama kita awali dengan square yang sisinya itu adalah X ya, sehingga persegi ini kita tahu luasnya adalah X kuadrat. Itu kan ya, X kuadrat. Nah, kemudian kita tinjau persamaan yang mau kita selesaikan, yaitu X kuadrat plus 10X. Nah, karena plus 10X ya, plus 10X
kita punya satu sisi yang nilainya X gitu ya. Kemudian kalau mau jadi 10X ya, berarti 10X ini kan karena ada 4 sisi ya, 4 sisi persegi, maka 10X-nya bisa dibagi 4 ya. Jadi 5/2 kan, 10 dibagi 4 jadi 5/2. Makanya yang melekat dengan sisi-sisi persegi ini kita buat lagi persegi panjang gitu ya. Yang panjangnya adalah 5/2X. Kemudian lebarnya eh, apa namanya? eh, Maaf, yang panjangnya adalah X tapi lebarnya 5/2 ya. Kenapa kita hadirkan itu? Karena ini kan X ya, ini X gitu ya. Nah, kemudian kita sematkan eh, persegi panjang yang lebarnya 5/2. Dari mana 5/2 ini? Ya, dari 10 ini dibagi 4 kan, 5/2. Jadi kalau ketambahan 4 persegi ini, jadi kan persegi ini lebarnya 5/2, panjangnya X, berarti luasnya 5/2X kan ya. 5/2X, yang di sini juga yang sisi kiri 5/2X, yang di kanan juga 5/2X, kemudian di sini yang di bawah 5/2X juga. Nah, maka eh, luas dari sisi-sisi persegi ini akhirnya 5/2X dikalikan dengan 4 ya. Dapat 10X. Nah, muncul nih. X kuadratnya udah muncul di persegi yang asalnya, yang awalnya, kemudian 10X-nya sudah muncul dari yang 5/2 gitu. Nah, kemudian eh, kan katanya harus sama dengan 39 nih. Harus sama dengan 39. Nah, yang kita cari adalah X-nya itu nanti berapa gitu ya. Nah, ketika dia di X kuadrat ini ditambahkan dengan 10X, nah hasilnya itu adalah 39. Nah, jadi completing the square-nya itu dari mana? Completing the square-nya adalah dengan menambahkan nih yang masih kosong ini 4 ya, 4 persegi kecil yang sisinya tentu ini 5/2, ini 5/2 kan ya. 5/2, 5/2 gitu. Nah, sehingga apa namanya? eh, Luasnya ini ya, itu adalah ini kan eh, 39 luas persegi yang di dalam gitu ya. Kemudian luas persegi yang kecil-kecil ini itu adalah 25/4 dikali 4 ya, dikali 4 ya, sama dengan 25 gitu. Jadi eh, luas apa namanya persegi yang 39 ini ditambah luas persegi-persegi yang kecil ini 25 tadi itu sama dengan 64 gitu. Sehingga sisi dari square yang di outside square-nya itu adalah 8 gitu ya. Sehingga panjang masing-masingnya ini kan ada X ya. Ini kan X ya. Ini X, kemudian tadi ini kan 5/2 kan ya. Ini 5/2 lebarnya ya. Kalau 25/4 itu luas persegi eh, yang kecilnya ini, luasnya ini 25/4. Tapi kalau eh, panjang sisinya 5/2. Yang ini juga 5/2 kan. Nah, sehingga si eh, X X ini ditambah 5/2. Nah, ditambah 5/2 ini menjadi panjang dari persegi yang besar ya. Dengan persegi yang 39 tadi ditambah dengan yang luar-luarnya. Gitu ya. Nah, karena tadi itunya 8, apa namanya, panjang sisinya diketahui 8, berarti X ditambah 5/2 ditambah 5/2 itu sama dengan 8. Kenapa 8? Karena tadi diketahui luas dari perseginya adalah 64 kan. Ini 8. Jadi kita peroleh X ditambah 5/2 ditambah 5/2 atau berarti X ditambah 10, X ditambah 5 ya. 5/2 tambah 5/2 kan 5. Jadi X tambah 5 itu sama dengan 8. Sehingga diperolehlah nilai X-nya itu sama dengan 3. Itu. Jadi persamaan kuadrat ini bisa diselesaikan
dengan himpunan penyelesaiannya X-nya sama dengan 3 gitu. Oke, itu ya salah satunya mungkin. Nah, nanti mungkin ada hal yang menarik di sini. Salah satunya adalah ini kan hanya X-nya diperoleh 3. Kalau yang namanya persamaan kuadrat itu kan biasanya penyelesaiannya ada 2 nilai kan ya. Yang misalnya yang satunya positif, yang satunya negatif, atau dua-duanya positif tapi nilainya berbeda, tergantung persamaannya. Nah, kenapa ini hanya muncul satu nilai? Nah, karena eh, diselesaikannya ini dengan pendekatan geometris. Kalau pendekatan geometris, maka panjang dari suatu bangun datar itu pasti positif kan ya. Nah, jadi ketika tadi muncul 64 ya, muncul 64 maka kita bisa katakan bahwa panjang sisi 8 gitu. Nah, ini kelemahannya secara geometris. Ya karena memang ini harus diselesaikan secara aljabar. Secara geometris hanya pendekatannya aja gitu ya. 8 gitu. Padahal kalau secara aljabar ini kita bisa tuliskan juga bahwa X ditambah 5 itu sama dengan min 8 juga kan. Karena 8 kuadrat itu 64. Nah, bilangan yang dikuadratkan hasilnya 64 bukan cuma 8 tapi juga negatif 8. Tapi ini nggak bekerja kalau di geometri kan, dengan pendekatan geometri. Nah, itu bisa disampaikan kepada siswa juga sebagai bahan pembelajaran. Seperti itu ya. Jadi eh, apa namanya temuan-temuan seperti itu yang perlu dipahami gitu ya kita sebagai seorang pendidik supaya tidak ada miskonsepsi gitu. Kalau misalnya tadi pakai pendekatan aljabar, kita bisa katakan bahwa X tambah 5-nya 8, kemudian X tambah 5-nya sama dengan min 8. Gitu ya. Tapi kalau dengan pendekatan geometris, kalau kita mau bilang ini min 8, gitu kan. Nah, itu harus ditekankan, ada catatan ya. Ada catatan gitu bahwa ini bukan berarti panjang sisi itu boleh negatif. Gitu ya. Kalau berarti panjang sisi itu boleh negatif gitu. Tapi ini misalnya hanya sebuah pendekatan saja atau seperti apa gitu ya disampaikan kepada siswa agar nggak ada miskonsepsi di kemudian hari ketika ada masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas tanah gitu kan. Luas tanah itu kemudian muncul bilangan negatif sebagai ukuran panjang atau lebar tanahnya. Gitu ya. Nah, ini perlu disampaikan hal seperti itu kepada siswa. Nah, itu bisa ya, bisa jadi alternatif nih untuk nanti materi eh, yang akan diajarkan kepada siswa saat belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, sampaikan ini bahwa Al-Khwarizmi dulu pernah menemukan metode completing the square. Maksudnya seperti itu ya integrasinya, contoh integrasinya gitu. Atau saat belajar materi Pitagoras. Nah, Pitagoras nih banyak banget kan sejarah eh, matematikanya gitu. Sebelum Pitagoras lahir udah banyak pembuktian atau konsep-konsep yang berkaitan dengan Pitagoras itu sendiri gitu. Walaupun si Pitagorasnya belum lahir gitu ya. Jadi bisa disampaikan ada banyak sekali pembuktian Pitagoras ya yang sudah ditemukan di sejak zaman peradaban kuno. Nah, ketika kalian mengajarkan Pitagoras, bawa itu ke kelas. Gitu ya. Jadi siswa diminta beraktivitas dengan membuktikan uh, rumus Pitagoras tadi gitu ya dengan berbagai macam metode. Biasanya metode-metodenya juga dengan pendekatan geometris juga. Ya kira-kira dan mungkin ada masih banyak materi-materi lainnya yang bisa kita integrasikan apa namanya sejarah matematika di dalamnya. Itu ya. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan.
Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah cukup jelas ya. Jadi harapannya nanti kelompok-kelompok yang selanjutnya apa namanya memperhatikan apa yang tadi saya sampaikan ya. Jangan lupa untuk mengintegrasikan sejarah matematika, apa namanya sejarah konsep-konsepnya ataupun sejarah peradaban kuno yang berkaitan dengan konsep tersebut gitu ke dalam pembelajaran topik tertentu gitu. Nah, untuk dua kelompok yang sudah presentasi di awal ya, kelompok satu, kelompok kedua, nah itu silakan di apa namanya perbaiki bahan presentasinya gitu ya berdasarkan masukan-masukan yang sudah diberikan gitu ya. Kalau tidak ada, mungkin dari saya cukup sekian informasi mengenai apa namanya pembelajaran atau perkuliahan pekan depan. Nanti akan saya update kembali ya, apakah jadi ada praktisi atau kita lanjutkan dengan presentasi kelompok 3 ya, jika praktisinya batal hadir gitu ya. Nah, kemudian sudah pekan depan pertemuan ke-8, berarti nanti pertemuan ke-9 lanjut ini kelas Bu Meli atau Bu Pipit ya? Bu Meli ya? B ya? Iya, Dengan Bu Ibu. Meli ya. Berarti nanti pertemuan ke-9 mungkin eh, karena kita ternyata UTS-nya di extend ya. Yang tadinya saya bilang hanya di plotting di pekan ke-8, tapi karena satu dan lain hal, jadi di extend, jadi seperti biasa ada 2 pekan perkuliah UTS ya. Jadi ada kalian dapat UTS di pekan pertama maupun di pekan ke-8 maupun di pekan ke-9. Nanti silakan Anissa setelah pertemuan ke-8 hubungi Bu Meli ya. Apakah akan eh, memulai pertemuan ke-9-nya di minggu ke-9 atau di minggu ke-10 gitu ya. Kalau kita mata kuliah sejamat berdasarkan kontrak perkuliahan yang kita sepakati di awal waktu itu tidak ada UTS ya, tidak ada tes tertulis di pekan ke-8, nanti tes tertulisnya sekalian di pertemuan ke-16. Itu ya. Jadi eh, itu mungkin yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan perkuliahan kita ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin kita cukupkan perkuliahan pada hari ini. Terima kasih kepada kelompok 2 tadi yang sudah tampil dengan materi pecahannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang lainnya yang sudah hadir dan menyimak ya, baik itu pemaparan dari kelompok 2 maupun tadi tambahan penjelasan dari saya. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Makasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama saya Liv ya.